Sebelumnya, kita telah belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran. Kali ini, kita akan belajar tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Sama halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya, 5 ditambah 4 ditambah 2. Kita operasikan dulu atau jumlahkan dulu yang berada di dalam kurung. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu ditambah 2, hasilnya adalah 11. Contoh yang kedua, 5 ditambah 4 ditambah 2. Ini angkanya sama dengan contoh yang pertama. Hanya saja penempatan tanda kurungnya yang berbeda. Jika di contoh yang pertama, 5 ditambah 4. Dan contoh yang kedua, 4 ditambah 2. Sehingga kita simpan dulu 5 di sini, lalu ditambahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 11. Meskipun angkanya sama, namun penempatan tanda kurungnya berbeda, hasilnya tetap sama. Sehingga dari contoh ini kita dapat tulis rumus A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh lainnya adalah 14 ditambah 6 ditambah 4. Sama halnya dengan 14 ditambah 6, ini yang ada di dalam kurungnya, lalu ditambah 4. Cara pengerjaannya adalah kita operasikan dulu atau jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Di sini 14 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kalau ini cara pengerjaannya kita tambahkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 14 ditambah 6 sama dengan 20 ditambah 4. Hasilnya akan sama, yaitu ini 24, ini juga sama 24. Sekarang contoh yang kedua. Negatif 14 ditambah negatif 2 ditambah 7. Sama halnya dengan negatif 14 ditambah negatif 2 ditambah 7. Sekarang ini yang berada di dalam kurungnya. Sama dengan negatif 14 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 16 ditambah 7. Sedangkan ini kita jumlahkan dulu yang ini. Kita simpan negatif 14. Negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Hasilnya akan sama, yaitu 9. Sekarang kita akan belajar sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya, 2 dikali 4 dikali 5. Yang berada di dalam kurung adalah 4 dikali 5. Sama halnya dengan 2 dikali 4 dikali 5. Ini yang berada di dalam kurungnya adalah 2 dikali 4. Kita jumlahkan. Ingat, jumlahkan yang berada di dalam kurung. Di sini 2 ditulis lagi 2. Dikali 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu di sini dijumlahkan atau dikalikan dulu yang berada di dalam kurung, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8 dikali 5. Hasilnya adalah 40, ini 40 akan sama. Sehingga dari contoh ini kita dapat tulis sifat asosiatif pada perkalian, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh yang lainnya adalah 5 dikali 4 dikali 6. Ini sama halnya dengan 5 dikali 4, ini yang berada di dalam kurung, dikali 6. Kita jumlahkan. 5 ditulis lagi 5 dikali 4 dikali 6 sama dengan 24. Yang ini yang berada di dalam kurung kita kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20 dikali 6. 5 dikali 24 hasilnya 120. 20 dikali 6 hasilnya adalah 120. Nah, contoh yang kedua. Jika kita menemukan soal seperti ini tidak diketahui, dikali negatif 2 kali 4 sama dengan
3 dikali negatif 2 kali 4. Maka ini adalah 3. Kita kalikan. Di sini yang di dalam kurungnya adalah negatif 2 dikali 4. Maka ditulis dulu. 3 dikali negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Lalu yang di dalam kurung 3 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Dikali 4. Kita jumlahkan. 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24. Hasilnya sama.